Kalau kita lihat dari asumsi APBN ya, target pertumbuhan ekonomi titik tengahnya kan 5,25 begitu. Jadi lebih tinggi dari kondisi sebelum COVID yang 5%. Jadi harapannya optimistik gitu ya. Tapi kalau kita lihat isinya secara detail, sulit membayangkan APBN ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi karena yang meningkat paling tajam itu adalah pembayaran bunga, bukan belanja modal. Jadi kalau saya bandingkan, oke, utang kan meningkat terus ya, sementara penerimaan pajak bisa dikatakan flat, yang mengakibatkan tax ratio masih di kisaran 8,4% dari PDB. Jauh sekali. Jadi masih ada di dasar gitu ya. Nah kemudian utang yang banyak ini akan mengakibatkan pengeluaran yang paling banyak itu kemana? Ternyata kalau kita bandingkan 2022, data 2022 dengan 2019 gitu ya, yang paling tinggi itu adalah peningkatan pembayaran bunga pinjaman 47%. Ini kan ujungnya ke pertumbuhan ekonomi ya, 47%. Kedua terbesar adalah belanja pegawai, naik 13%. Sementara belanja modal yang bisa mendongkrak ekonomi dari APBN itu cuma 11%. Jadi lebih banyak optimisme, tapi kelihatannya instrumen yang dimiliki pemerintah sangat terbatas. Baik, Pak Faisal, ini selama ini pemerintah juga sudah melakukan paling maksimal ini, refocusing dan realokasi anggaran setiap kali dirasa membutuhkan anggaran tambahan dari program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dari kacamata Pak Faisal sendiri, seberapa efektif sih refocusing dan realokasi yang sudah dilakukan secara existing sejauh ini? Refocusing itu sangat boleh jadi adalah penurunan belanja non kesehatan untuk kesehatan, penurunan belanja non kementerian KL begitu ya, ke belanja untuk perlindungan sosial. Refocusingnya di situ. Kalau kita lihat dari antar kementerian, misalnya ya kalau untuk menghadapi tantangan-tantangan global di masa datang, itu kelihatannya tidak terantisipasi. Jadi misalnya anggaran untuk riset turun, untuk lingkungan hidup turun, pertanian turun gitu ya. Yang naik apa? Pertahanan, Kementerian BUMN. Ya refocusing apa? Saya juga jadi pusing gitu. Padahal kondisinya tantangan ke depan itu sangat berat ya. Tapi kok Kementerian BUMN yang pertumbuhannya tinggi, kemudian pertahanan gitu yang bisa puasa sebentar, bukan artinya dipotong semua ya, tapi jangan naik dulu lah gitu. Jadi ini ada politik anggaran yang kelihatannya harus dikritisi ya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.